orang Langa dulu itu terkenal dengan sering jalan-jalan kemana untuk pertukaran barang, seperti barter begitu. Jadi kalau dulu orang pergi ke daerah ke Lembah Cirebuu, terus ke Aibere untuk keperluan seperti kelapa gitu kan, kelapa atau ikan untuk daerah pesisir, terus apalagi ya, arak. Kalau musim rebah itu tuh berbondong-bondong tuh orang pergi ke sana. Terus kalau dari Bejawa sendiri itu, dari Langa sendiri itu tukarannya dengan kopi begitu. Terus juga ke Soa, ke arah Soa itu biasanya kain itu ditukar dengan padi begitu untuk barter. Selamat datang di Lotumapi YouTube channel. Bersama saya Reinhard Elmeo. Di balik lensa ada Ardin Liko atau Ciro MC, Bung Hansel dan Silet Open Up. Lagi ada kesibukan. Sebelum kita mulai untuk episode kali ini, kami perlu menyampaikan permohonan maaf pada teman-teman pencinta Lotumapi karena minggu kemarin itu kita tidak tayang baik hari Rabu maupun hari Sabtu karena ada beberapa kesibukan lah seperti itu. Dan kali ini kami ada di Langa, di kampung Bomari. Kami mengunjungi seorang tokoh perempuan. Ini tokoh perempuan ketiga setelah Dr. Ati dan Ibu Mercy Jone. Baru kali ini lagi Lotumapi mengunjungi tokoh perempuan. Tokoh yang seperti biasa oleh berbagai alasan layak kita kunjungi. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik buku, gunung, dan kampung. Ini bintang tamu kita kali ini itu juga penulis buku dan baru menerbitkan buku pribadinya dengan judul Kutemukan Wajah Yesus di Wajahnya. Ibu saudari kakak Martin Lucy. Orangnya di mana nih, belum muncul. Oke. Terima kasih banyak. Ayo kita langsung duduk di sini. Ini teman-teman, bintang tamu kita kali ini. Kita buka masker. Boleh buka masker? Boleh. Kak Martin Lucy, saya lebih nyaman menyapa kakak. Kak Martin, selamat siang. Terima kasih sudah datang ke Langa. Di Isi Langa Library. Baik Kak Martin, kami juga mengucapkan terima kasih karena selama ini salah satu kesulitan yang dialami Lotumapi ialah kesulitan mencari tokoh perempuan. Ada banyak rekomendasi, tetapi itu tadi, maksudnya ada beberapa pihak yang sudah kita dekati tapi selalu menyampaikan ini saya belum siap atau coba kamu cari yang lain. Dan terima kasih karena Kak Martin ini juga tidak pakai negosiasi, ini pakai todong saja nih. Jadi kita ngobrol. Dan Kak Martin, hari ini kita bahas putar buku, gunung, dan kampung. Saya mau mulai dari mana nih? Ini kalau namanya juga berat. Buku, gunung, dan kampung. Berat, tapi ya sebenarnya bisa dibicarakan masing-masing. Tapi untuk menggabungkan ketiga variabel ini saya pikir Kak Martin orang yang tepat. Kalau dalam podcast bersama Pak Kristoloko, itu Bung Hansel menyebut ini bintang tamu yang sulit didefinisikan. Mau pakai pengertian apa nih, sulit. Saya pikir Kak Martin juga sama. Ini saya sulit mendefinisikan Kak Martin ini apa sebenarnya. Saya kenal pertama Kak Martin itu dari cerita-cerita dari kakak saya. Waktu itu masih di RPD, RPD Ngada. Lalu kami ketemu pertama kali waktu itu alumni Australia Award mungkin. Mereka reuni.
lalu kita ketemu di Aula Yasukda, dan kemudian menjalin kontak sampai sekarang. Dan sedikit banyak saya tahu tentang Kak Mertin, baik alami langsung maupun melalui survei kecil-kecilannya Ada survei ya. yang Lotumapi bikin. Kak Mertin kesibukan apa? Terakhir, paling terakhir lah, karena banyak nih kesibukan. Paling terakhir. Sekarang sibuk naik gunung. Oh, Dan naik sekarang gunung. rencana naik gunung lagi juga. Rencana mau naik gunung lagi. Tapi dalam beberapa pantauan saya lihat Kak Mertin sudah ke dunia kampus. Ya. Hampir semua sih, bingung juga. Nah, Ya sekarang di Stiper, Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Mau coba untuk tenang diri di situ. menenangkan diri. Ya. Oke, ini kita mulai dari mana nih? Oke, aktivitas dulu. Selain naik gunung, lalu sekarang juga di kampus. Selain itu, wartawan masih? Masih kontributor di beberapa media online. Ah, Apalagi ya? di Bagi buku. bagi buku Ya, NTT. bagi buku. Kalau di gereja, Kepemudaan di gereja, kepemudaan anak-anak, kemudian migran perantau, bisa di PSE juga, ya hampir semua. itu untuk paroki atau Ya, keuskupan? paroki juga. Kalau di keuskupan itu saya Dewan Pastoral Keuskupan untuk yang bagian orang muda. Orang muda. Jadi itu teman-teman, mungkin selama ini sering berpapasan dengan Kak Mertin baik di pasar, di toko dan sebagainya, tapi ternyata banyak sekali aktivitas dan semuanya itu positif. Kita mau mulai dari mana? Dari gunung dulu. Kak Mertin lebih nyaman kemana? Mau cerita tentang gunung dulu? Terserah, saya tergantung yang bertanya. Oke. Kita mulai dari buku. Saya lihat di media sosial beberapa waktu lalu, Kak Mertin atau teman-teman yang Kak Mertin posting, kutemukan wajah Yesus di wajahnya. Ini buku pertamanya Kak Mertin. Kalau mau beli, Untuk sementara saya kasih gratis. oh untuk sementara. Tapi pasti teman-teman akan beli. Itu bisa langsung ke Stiper ya? Ya bisa. Stiper FB ataukah langsung ke ini? Kalau datang ke perpustakaan saya kasih gratis. Kasih gratis. Wah, luar biasa. Saya pikir ini judul yang sebenarnya kita pakai judul ini untuk, saya pikir dari judul ini Kak Mertin bisa ceritakan tentang buku sekaligus tentang gunung dan tentang kampung sekalian. Ini kenapa nih Kak Mertin menerbitkan buku? Padahal Kak Mertin itu lebih banyak di ini aktivitasnya itu di sosial kemasyarakatan, tapi kemudian menerbitkan buku pertama ya, Ya. buku perdana, kutemukan wajah Yesus di wajahnya. Kalau saya boleh mereka-reka, ini semacam salah satu kesimpulan dari semua aktivitas nih kayaknya. Teman, Kak Mertin cerita dulu tentang buku ini, Bisa seperti itu. buku dan langsung ke perpustakaan. Ya, kalau bicara tentang buku, waktu saya masih aktif di dunia jurnalistik itu, dengan teman-teman media kita sering ngajar jurnalistik, ngajar anak-anak untuk menulis. Dan untuk saya ngajar mereka nulis, tapi saya hanya menulis untuk di koran, untuk di online, atau untuk postingan Facebook. Untuk saya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita bisa menerbitkan buku, waktu kita bicara, orang langsung percaya, oh dia sudah buat sesuatu seperti itu. Karena kita punya orang kan lihat dulu baru ikut, iya. seperti itu. Kalau kita hanya omong saja, ini omong doang gitu. Omong doang. Secara keseluruhan buku ini, buku perdana ini Kak Mertin omong tentang apa? 1-2 poin penting, karena pasti Kak Mertin juga berharap ya silahkan baca sendiri toh. Oh iya. Tapi semacam kisi-kisi lah. Kalau kutemukan wajah Yesus di wajahnya ini abstrak ya. Iya ya. Untuk saya itu ini refleksi dari saya punya perjalanan hidup. Setiap kali saya melakukan apa saja, saya ingin semua orang siapa saja yang bertemu saya itu Yesus untuk saya. Jadi dia berbuat kebaikan, berarti Yesus sedang menguji saya untuk buat baik. Kalau misalkan dia sedang mencederai saya atau membuat saya sedang marah, itu Yesus sedang mencoba saya. Jadi saya temukan semua orang itu adalah wajah Yesus dengan rupa-rupa seperti itu.
ketika saya bahagia berarti Yesus sedang bahagia bersama saya, seperti itu. Nah, sebenarnya hari ini juga Yesus sedang diskusi dengan saya gitu. Jadi ini oke. Bagian terakhir kita akan kembali ke buku. Saya juga mulai semakin dekat dengan Kamertin, meskipun itu tidak secara langsung. Itu waktu saya tahu di kampung Kamertin, kampung Bomari. di Bomari di Bob Langa. Marley. Bob Marley. Lebih ingat ya Bob Marley. Itu Kamertin bangun perpustakaan. Ya. Kita orang Bejawa ini Kamertin, kita ini ada perpustakaan daerah. Ya. Tetapi sepertinya begitu-begitu saja. Kenapa Kamertin pilih bangun perpustakaan dan betul-betul beri nama perpustakaan? Karena sependek pengetahuan saya, banyak teman-teman pegiat literasi itu lebih memilih taman baca, rumah baca, dan sebagainya. Mereka agak enggan untuk pakai perpustakaan. Kenapa Kamertin pakai perpustakaan? Kalau untuk perpustakaan sendiri itu, saya dirikan perpustakaan ini dari 2013. Gema literasi itu belum ada. Bahkan saya tidak tahu apa itu literasi sebenarnya. Saya tidak mengerti. Jadi ini sebenarnya dapur. Jadi kita dapur rumah. kompromi dengan keluarga, kita rubah dapur agak bergeser ke belakang dan kita agak ke depan. Saya berpikir perpustakaan itu kan kumpulan tempat untuk simpan buku. Jadi kalau misalkan saya buat taman atau rumah, jadi itu terlalu luas untuk bisa datang bermain dan itu. Karena saya juga sibuk, jadi saya buat ini perpustakaan. Ini tempat terbuka untuk semua orang bisa datang ambil dan baca. Jadi bisa bawa pulang ke rumah. Kemudian kenapa saya bangun di kampung, dan sedangkan kita di perpustakaan kabupaten ada. Di kabupaten itu ataupun di sekolah semua ada jadwal. Anak-anak yang rindu untuk baca atau hanya sekedar lihat gambar ada rasa takut untuk masuk. Harus dapat izinan. Saya takut mungkin karena saya tidak mandi atau saya seperti itu. Ada banyak alasan kita duluan takut sebelum memulai. Jadi saya mau bangun di kampung. Saya mau adik-adik di sini dari sekitar saya dulu, mereka akrab dengan buku. Mereka bisa datang mungkin minta kopi atau gula lewat di sini. Jadi mereka akan lihat, oh ada buku, saya akan pinjam. Bahwa mungkin yang pinjam gergaji atau parang atau pisau, bisa oh ada buku, saya pinjam. Seperti itu, saya mau mendekatkan. Seperti itu, kalau buku di Bajawa terlalu jauh untuk kabupaten. Nama perpustakaan yang kami dirikan perpustakaan Nisi Langa. Nah, Langa ini luas nih. Ya. Apakah pemberian nama itu melalui survei? Ini menjawab kerinduan semua orang Langa ataukah bagaimana? Ya, kalau untuk saya kasih nama isi Langa. Langa itu sangat luas dan banyak orang. Kalau misalkan saya kasih nama Bomari saja itu terlalu kecil. Saya mau semua orang Langa dimanapun mereka berada, mereka merasa memiliki tempat ini, seperti itu. Ini bukan hanya saya saja, tapi semua orang Langa. Jadi buku yang saya bawa itu tukar dengan buku tulis. Anak-anak kasih mereka punya buku SMP ke SMA, tukar dengan saya punya ballpoint, buku tulis, jadi saya simpan di sini. Nah, lama kelamaan teman-teman mulai merasa oh ini penting, jadi mulai berdonasi 1-2 buku seperti itu. Dan sekarang sudah banyak teman-teman yang berdonasi buku. Dan buku itu tidak hanya menumpuk di sini mungkin singgah sebulan, ada yang kontak lagi, saya butuh buku ini, saya akan kirim kembali. Karena pasti akan ada buku yang datang lagi ke sini. Oke, berarti perjalanan cukup seru ya awalnya. Lalu sejak 2013 ya kemarin sudah mau hampir 8 tahun ya? Iya. 8 tahun ini jamahan atau perhatian dari pemerintah, terutama perpustakaan daerah, pernah datang? Tidak pernah. Karena di beberapa tempat kan biasanya begitu. Awalnya anak-anak muda mulai dulu, nanti sewaktu dikontak. Nah, belum pernah ya? Belum pernah. Dan diharapkan untuk Mungkin saya berharap tidak usah saja. Biarkan begini adanya. Natural daripada kita bergandengan dengan pihak-pihak lain. Mungkin kekasannya itu akan hilang. Karena mungkin saya punya pintu akan tutup. Oke. Lalu selain adik-adik, anak-anak atau teman-teman di Langa, perpustakaan ini pernah didatangi oleh siapa saja?
Oh, kalau Bisa dideretkan satu persatu. perpustakaan ini pernah dikunjungi oleh teman-teman hampir backpacker Indonesia itu pasti singgahnya ke sini. Sebenarnya sih bukan kunjung saya, tapi tahu ada perpustakaan. Iya, iya. Jadi perpustakaan ini media untuk mempertemukan saya dengan teman-teman backpacker. Jadi nginapnya di sini, kita ngobrol buku, naik gunung seperti itu. Kemudian juga teman-teman mahasiswa asal ngada yang mungkin mereka sedang buat tulisan, butuh referensi buku, pasti datang ngobrolnya di sini. Kemudian banyak teman-teman mahasiswa dari luar, dari Amerika, dari Princeton, dari Harvard, itu banyak yang datang ke sini. Selain backpacker dan mahasiswa, terakhir awal tahun 2021 kalau saya tidak salah itu satu rombongan dari National Geography Indonesia itu ya, singgah di sini. benar. Itu Andra and the Backbone dan teman-teman Mhm. ya sempat singgah ke kampung. Vokalis Andrew. Ya, kunjung teman-teman LTC, juga kunjung perpustakaan. Jadi perpustakaan di Silanga ini teman-teman yang fans Under the Backbone itu vokalis Under the Backbone tuh pernah foto di sini dan pernah bongkar-bongkar buku di dalam. Jadi untuk teman-teman di Langa dan di Bejawa dan teman-teman Lotumapi yang ada di luar Bejawa, kalau ke Bejawa wajib selain ke Bolobobo dan beberapa tempat wisata tuh saya pikir Bomari ya. Bomari ini juga layak untuk teman-teman kunjungi. Ya, bisa minum kopi di sini. Bisa minum kopi dan berbagi cerita dan lain-lain. Oke. Oke, itu tentang buku dan rencana ke depan mau tetap begini ataukah sudah ada rencana mau bangun lebih besar atau pindah ada cabangnya? Iya. Kalau ke depan ini sebenarnya sudah mulai dari 2019 kemarin, 2020. Saya buat perpustakaan, saya lihat animo masih kurang. Kita butuh ruang diskusi. Jadi saya bangun kafe, diskusi kopi, isi langa juga. Jadi ada sebagian yang suka hanya membaca saja, ada sebagian yang suka untuk ngobrol. Jadi saya bangun kafe. Tapi karena pandemi, ya saya tutup dulu karena memang ya, untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kafe itu tuh letaknya di mana? Kafenya di kampung tetangga. Kampung Kita di kampung juga. Mungkin sebagian orang kafe harus berada di pusat keramaian. Saya tidak. Saya buat di kampung. Apresiasi kopi itu harus mulai dari orang sendiri yang petik kopi, yang tanam kopi, sebelum orang lain apresiasi. Itu kafenya tuh letaknya di jalur Watu Jaji Jerebu ya, Ya, di Langa, di pinggir jalan. Jadi itu tadi teman-teman, di awal tadi kami bilang ini temanya berat dan luas, tapi saya pikir ini orang yang layak untuk bicara tentang buku, gunung dan kampung. Ini kita sudah mulai dengan buku, perpustakaan, sekarang gunung. Satu pertanyaan pilihan ganda. Gunung atau laut? untuk saya gunung. Gunung. Kenapa gunung? Karena kita memang tidak ada laut ataukah ada sesuatu yang saya kayaknya pernah baca satu postingan kami di Facebook kan saya lupa Ya. ingat. Kalau laut itu menyenangkan, Eh? gunung itu menenangkan. Quote, Ya, quote laut menyenangkan, gunung gunung menenangkan. menenangkan. Kenapa bukan gereja? Gereja juga menenangkan. Kenapa harus bahas gereja? Maksudnya kan aktif di kepemudaan, di paroki, di keuskupan. Ya. Kenapa? Tapi kadang kita butuh sendiri, Heeh. butuh refleksi, mencari inspirasi baru. Tidak mesti di gereja. Oke. Pertama kali jatuh cinta pada gunung itu kapan kira-kira? Apakah sejak kecil sering diajak orang tua untuk naik Batu Naribobo, ini dekat Langa, naik Inerie atau bagaimana? Sejak kecil sering naik gunung juga, cari kayu, cari talas, dan banyak hal. Tapi tidak begitu mendalam bahwa saya suka nih. Saya mulai suka gunung itu waktu pendakian di Bromo, masih kuliah itu. Waktu ke Bromo itu biasa-biasa saja untuk saya. Inerie itu lebih keren.
Tapi di sana orang apresiasi untuk mendapatkan uang, ya bisnis dari Gunung Bromo itu sendiri banyak sekali, banyak hal. Produk turunan dari Bromo itu banyak. Iya. Ada yang jual bunga kecil anak dengan 50.000. Saya pikir bobo ini itu ada banyak. Kenapa tidak? Jadi saya berpikir saya harus pulang kampung, mungkin memulai dari hal-hal kecil. Waktu pulang kampung itu yang pertama kali kami lakukan waktu itu apa? Jual pisang goreng. Jual pisang goreng yang kaitannya dengan gunung. Maksudnya ini sudah jatuh cinta pada gunung nih, dan apakah masih tetap pergi sendiri sampai saat ini, ataukah sudah mulai berjejaring bikin komunitas? Mungkin bisa diceritakan di bagian itu. Oh ya, kalau setelah kuliah itu masih bergabung di media. Kemudian di media itu kan sering jalan-jalan. Saya pikir banyak tempat wisata juga, sering jalan-jalan. Kemudian secara alamiah teman-teman angkatan, teman-teman anak muda di sini, kampung sebelah, mulai hari Minggu atau hari Sabtu, ayo kita ke air terjun. Kemudian ayo kita ke bukit ini. Jadi kita pergi secara alamiah, kita sering ngumpul, minum oke, kemudian kita bagusnya buat sebuah komunitas seperti itu. Jadi untuk menyalurkan hobi, kita ngobrol, terus kita camping. Kenapa kita tidak buat komunitas? Terbentuklah LTC. Jadi kita beri nama Langa Trekking Community. Kita tidak buat komunitas yang wah-wah karena kita tidak punya dana. Kita komunitas jalan kaki, murah meriah. Ya. Langa Trekking Community. Itu tahun berapa ya kemarin itu didirikan? Kalau LTC itu 2015. Itu resmi didirikan, ada nama LTC. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita tim gabungan seperti itu. LTC sampai sejauh ini sudah berbadan hukum? Belum ya? Tidak berencana untuk Tidak itu. berencana untuk, karena biasanya Karena kan kita non profit sih, tidak Iya, ada berpikir untuk mendapatkan bisnis dari itu. Oke. Mungkin produk turunan dari itu kita akan dibayar untuk naik gunung. Oke. Itu puji Tuhan seperti itu. Per hari ini sudah berapa anggota komunitas? Kami sebut saja satu persatu, pas teman-teman Oke. perkenalkan mereka Kalau sedikit. ya LTC yang aktif itu ada Fan sekarang sudah ada homestay isi Langa juga. Kita selalu mengangkat brand Langa seperti itu. Dan semua orang mencintai Langa seperti itu. Fan, kemudian ada Egen, kemudian ada Maggie, kemudian ada Santos. Dia kerja Pol PP tapi lebih banyak naik gunung. Itu mantan pemain. Ya, pemain PSN. Mantan PSN tuh. Ada Ellen, ada Frida, ada Boyo, ada Lian, ada Berto, dan banyak lagi teman-teman. Ada yang di sini ada teman-teman yang aktif, ada yang pasif. Jadi kalau yang pasif itu sewaktu-waktu kalau kita ada kegiatan besar, semua datang untuk bergabung. Tapi kalau yang rutin orang-orang ini. Oke. Tadi Kak Mertin sebut gunung itu menenangkan, sebenarnya sudah akrab dengan gunung dari kecil. Bagaimana LTC ini merencanakan untuk naik gunung itu di tengah masing-masing anggota punya kesibukan itu di waktu-waktu kapan? Kita kan punya grup. Kemudian misalkan saya pergi ke salah satu bukit, saya posting, hello ini keren, kapan kita perencanaan ke sini? Saya jadi guide untuk teman-teman. Begitu pula misalkan Egen, dia pergi ke tempat manapun, dia posting, ini keren, kita kapan buat rencana? Jadi teman-teman atur waktu, sampai tarik ulur dalam sebulan itu, hari Sabtu, hari Jumat, maju mundur, dan kita akan, satunya tidak pergi, berarti semua tidak pergi. Seperti itu. Jadi kita harus pergi ramai-ramai. Oh, satu tidak pergi, semua tidak pergi? Semua tidak pergi. Meskipun rencananya sudah matang? Meskipun sudah matang. Oh, Karena, ini agak ya. aneh. Ini Kita sudah ada sejauh ini saya baru dapat di Ya. LTC ini. Sudah rencana sudah matang, satu tidak pergi, semua tidak pergi. Ya. Karena ceritanya akan beda. Karena mungkin kalau dia tidak pergi, dia alasan yang benar-benar tidak bisa tergantikan. Sedangkan kita pergi untuk bahagia, dia waduh wala dan dia tidak ada di situ. Itu yang kurang sih untuk kami. Biasanya kan kalau komunitas atau kelompok begitu, apalagi persiapan sudah matang nih, satu orang tidak ikut alasan, ya terserah kau lah. Ya, Tapi LTC tidak, ya? tidak. Tapi ini satu hal yang perlu dipelajari. Bersama LTC itu sudah naik gunung apa saja?
di Flores lah atau di NTT Indonesia mungkin? Kami sih tidak berpikir untuk naik semua gunung, semua orang bilang Seven Summit lah, Three Summit lah dan lain. Tidak. Belakang rumah kita yang belum dijelajahi. Buat apa kita harus pergi jauh-jauh? Tidak mesti naik. Kalau Inerie ini untuk Santos mungkin 100-an kali begitu. Jadi Batu Nariwowo mungkin bukit yang sama, tapi ketika kita pergi dengan waktu yang berbeda, ceritanya akan berbeda seperti itu. Jadi masih banyak tempat yang ada di sekitar Kota Bajawa saja belum kami jelajahi. Lalu kalau gunung itu menenangkan, pernah tidak sebuah karya besar atau sesuatu yang berdampak bagi banyak orang itu dipikirkan di gunung? Atau semua hal? Saya rasa semua hal. Cuman ada satu yang saya terinspirasi. Paling berkesan. Ya, paling berkesan itu 2017 waktu naik Inerie. Saya teringat ada salah satu suster yang sudah menjadi direktur SSPS sedunia. Dia pernah naik gunung juga. Dia bilang, saya bernazar di puncak gunung. Saya bernazar, saya harus menjadi sesuatu gitu. Dan ternyata di 30 tahun kemudian dia jadi direktur SSPS sedunia seperti itu. Saya pikir kenapa saya tidak? Tapi saya sudah terlanjur di puncak gunung nih. Saya cari dalam tas, tidak ada, hanya ada satu ballpoint. Jadi saya taruh ballpoint. Saya harus jadi penulis, minimal Obama lah bisa baca saya punya tulisan seperti itu. Saya taruh saja. Tapi tidak ada niat yang besar sekali bahwa saya harus jadi penulis yang luar biasa. Saya taruh ballpoint, saya bilang, suster bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi kemudian di 2017 ternyata tulisan saya itu yang sangat sederhana dibaca oleh Obama di majalah Leadership California. Dan teman-teman dari sana kirim majalahnya ke sini dan foto Obama sementara buka majalah itu Leadership. Dan saya berpikir, Tuhan luar biasa sekali. Saya pikir Inerie ini misteri sebenarnya. Ya, dan saya pengen ajak teman-teman, ayo ke Inerie, jangan untuk foto-foto tapi pergilah untuk refleksi diri. Seperti itu. Itu sih yang untuk saya menenangkan. Ini quote yang kedua nih, Inerie itu bukan gunung, Inerie itu misteri. Itu menurut Kamertin, Inerie itu misteri. Itu yang Obama baca itu Kamertin tulis tentang apa? Waktu itu ada teman mahasiswa kunjungan ke Langa ya, di sini. Jadi waktu ngobrol dengan teman-teman, kami punya majalah Leadership. Coba tulis saja, karena majalah itu kan kumpulan dari semua di Asia, Afrika, seluruh benua gabung di situ. Hanya 14 lembar saja itu majalah Leadership. Majalah bahasa sekali duduk itu. Jadi saya coba tulis, coba minta teman-teman mereka translate ke bahasa Inggris. Kemudian sederhana sekali sih, untuk teman-teman yang lain baca biasa aja, tapi untuk saya itu luar biasa. Ternyata dari tulisannya sangat sederhana itu bisa buat lebih. Dan dibaca oleh Saya tulis Obama. Tentang Langa, tentang kampung halaman yang sederhana. Oke, itu tentang gunung ya. Dan ya pasti sekalipun Kamertin bilang tidak punya target lah harus berapa gunung karena di rumah sendiri saja semua belum jelajahi, tapi saya yakin pasti punya satu gunung impian, sama seperti tadi naik Inerie dan tancap ballpoint kan pasti ada. Itu kira-kira di mana? Kalau gunung apa? Gunung impian itu tidak ada sih. Tidak ada sih, cuman saya hanya mau menjelajah salah satu tempat itu di Tibet. Di Tibet ya? Iya. Ada gunung apa di sana? Di sana sih saya tidak tahu ada gunung apa, tapi di sana lebih banyak penjelajah jalan kaki kan, refleksi diri di sana. Kalau gunung sih tidak. Dan sedang berjuang untuk harus sampai Tibet nih. Ya, karena dia masih Asia kan. Oke, itu sana ada Dalai Lama. Sudah gunung, terakhir kampung. Ini saya yakin teman-teman ini pasti menikmati obrolan, cuman pasti akan berkomentar ini terlalu cepat obrolannya atau terlalu singkat. Tapi saya pikir poin-poin utamanya sudah disampaikan. Kampung. Di tengah kita orang Bejawa secara umum ini mau sebut nomaden juga iyalah masih sampai sekarang, dan suka sekali untuk meninggalkan kampung dengan satu anggapan di kampung secara ekonomi tidak menjamin,
lalu acara adat pasti akan banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, dan memilih untuk merantau. Apa yang membuat Kak Mertin pulang kampung beda dengan pulang kampung versi saya atau versi teman-teman yang lain? Yang Kak Mertin pikirkan pertama untuk saya harus kembali ke kampung itu apa kira-kira? Kalau bukan memulai dari diri sendiri, kita harus dorong orang lain. Kapan mulainya seperti itu? Jadi untuk saya harus memulai dari saya punya diri. Saya tunjukkan ke semua orang bahwa saya cinta saya punya kampung. Saya lahir di sini dan saya akan mati di sini, dan saya akan berkarya di sini. Percuma saya berkarya luar biasa tapi di tanah orang. Jadi untuk saya sih kampung tempat saya lahir, dan saya harus mati di sini, dan saya harus berproses apapun di sini. Oke. Ini omong-omong tentang kampung, selama ini Kak Mertin jalan kemana-mana, kampung satu atau dua kampung yang sangat berkesan untuk Kak Mertin, baik di Ngada maupun di luar Ngada, yang bisa bikin Kak Mertin merasa bahwa ini home juga nih untuk saya, selain Bomari, selain Langa. Kira-kira pernah ada tidak? Ada, itu di Magileva. Di Magileva. Iya. Tuh kesana untuk urusan apa waktu itu? Kesan sih urusannya adalah jalan-jalan dan berkunjung. Dan waktu saya ngobrol dengan orang-orang di Magileva, kampung itu kan hampir ditinggalkan. Anak muda seusia kita tidak ada yang menetap di sana. Ada yang tidur semalam saja kemudian pulang kembali. Mereka memilih berada di pesisir pantai atau di jalan utama yang bisa kendaraan lewat dan itu mudah untuk transportasi. Tapi untuk saya secara pribadi, kampung itu ada jiwa, dan di sana mungkin harus dirasakan sendiri seperti itu. Jadi di Magileva sendiri itu ada beberapa pohon yang ada filosofinya, kemudian ada beberapa tempat yang kemudian membuat leluhur Magileva memilih tinggal di situ dan mereka menetap di situ, lalu kemudian generasi berikutnya pergi meninggalkan dan pergi keluar hanya mengaku bahwa saya adalah orang Magileva, saya orang Magileva, saya orang kampung sini, itu kampung saya keren, tapi kamu tidak tinggal di situ sama saja seperti itu. Dan Magileva itu sangat natural, sangat alamiah. Saya berharap tidak usah ada sinyal dan listrik sampai sekarang, itu lebih baik. Bukan hanya di Magileva tapi Iya. di kampung-kampung lain juga. Iya. Gitu. Oke, tentang kampung ini tadi sudah banyak hal yang Kak Mertin ceritakan dari awal. Ini kita sudah ke bagian-bagian akhir. Selain closingnya nanti tentang buku lagi. Belakangan ini saya ikuti Kak Mertin punya media sosial itu. Ada satu sosok yang saya pikir dia sudah mencuri terlalu banyak dari Kak Mertin sehingga untuk Kak Mertin dia menjadi sangat berharga. Itu Onel. Jadi saya pikir episode kita kali ini juga kita persembahkan untuk Onel juga, saya pikir ya. Saya juga mengikuti itu dan beberapa kesempatan juga saya macam juga terbawa, dan waktu itu saya sempat mau kontak Kak Mertin, saya bilang suatu saat minta Kak Mertin cerita, saya juga mau pengen tulis tentang Onel. Itu kemana Kak Mertin? Ya ini pasti sangat, ini Kak Mertin pasti tidak menyangka ini, tapi saya pikir ini juga kenapa harus di-take? Satu penting yang merangkum juga, ini juga omong soal buku dan Bisa gunung, stop. kampung. Pasti tentang Onel juga saya yakin. Nah, terus Bagaimana? saya malas menangis. Siapa sih Onel sebenarnya? Kenapa ada pertanyaan ini? Sebenarnya ini satu-satunya pertanyaan untuk bisa menjelaskan semua nih sebenarnya. Tapi saya simpan di akhir. Butuh harus jawab. Atau bagaimana? Jawablah, tidak langsung atau akan dibuat apa begitu? Sebenarnya sebentar saya mau pesta ini nih. Oke. Baik, Onel itu saya punya ponaan, dia umurnya 7 tahun. Jadi kami satu rumah
di sini. Jadi saya berproses setiap hari dengan dia, dan saya seperti mau mengkaderkan dia, Onel itu. Saya tidak mau mengkaderkan orang lain terlalu jauh. Saya mau saya punya anak-anak di rumah itu memulai. Onel tuh belum bisa baca, tapi ada perpustakaan itu. Jadi dia selalu pamer dengan teman-teman. Mari baca buku di saya punya bibi, seperti itu. Dan kadang diajar teman-teman kalau seolah orang tamu kalau baru pertama kali datang berpikir Onel itu ada anak kelas 5 SD, dan kemudian Onel itu sering bawa tamu, kemudian Onel itu bisa baca dan bisa mengajar, dan itu sebenarnya bohong. Onel tidak bisa. Jadi dia memulai, dan saya maksudnya bagaimana ya? Saya bangga sekali. Dia itu sosok yang ketika misalkan ya pencair suasana, pembuat inspirasi baru, kemudian ada banyak hal yang sebenarnya kami saling connect seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tamu diskusi tentang buku, pasti ada kata pemantik itu dari Onel. Kemudian kalau misalkan ada acara di rumah, pasti Onel yang di depan, seperti itu. Kadang duduk ngobrol, saya baca, dia juga baca, dan bacaannya itu tuh orang baca bilang voza itu. Dia akan menceritakan kemarin itu saya pergi ke Riung dan kami ini, dan seolah dia pernah berada di situ padahal dia belum pernah pergi. Jadi dan semua orang suka dengan dia seperti itu. Jadi untuk saya sih dia kenapa hanya 7 tahun dengan kami. Jadi saya harus kaderkan ulang lagi orang untuk bisa bahasa. Saya berpikir bahwa ke depan Onel akan bisa jadi wartawan, Onel akan bisa menulis buku, mungkin ya akan lebih banyak lagi yang dia bisa buat. Dan itu sudah selesai. Dan Onel punya banyak teman nih di beberapa negara. Ya. Kemarin Dan saya lihat banyak ucapan ya. dari mana-mana saja itu untuk Onel. Jadi hampir semua tamu dari luar negeri maupun dalam negeri yang pernah bertemu Onel itu, mereka merasa bahwa Onel sudah mencuri mereka punya hati seperti itu. Ketika Onel meninggal, saat Onel sakit itu, kami tidak pernah kabarkan ke semua orang. Saat Onel meninggal, mereka telepon, kenapa sakit, tidak mau sampaikan, mungkin kita bisa upayakan rumah sakit yang lebih bagus untuk bisa dia hidup kembali, seperti itu. Dan banyak sekali yang merasa kehilangan dia seperti itu. Ya. Oke. Saya malas pertanyaan ini. Tapi bagus. Terakhir kita kembali ke buku tadi. Kenapa kutemukan wajah Yesus di wajahnya? Kenapa? Maksudnya wajahnya LTC kah, atau wajahnya Inerie, wajahnya Magilewa, atau wajahnya Onel? Ini wajahnya semua orang. Ya, semua orang. Ya. Semua orang yang bertemu saya itu, setiap malam saya selalu sebelum tidur itu saya berefleksi. Siapapun yang pernah telepon saya, ngobrol dengan saya, atau bertemu saya, sebelum tidur tuh saya akan membayangkan semua orang. Saya baru bangun tidur sampai saya tidur lagi, saya akan bayang saya bertemu dia buat apa dengan saya, dia marah saya atau dia berbuat itu. Saya akan terima kasih Tuhan saya menemukan dia. Terima kasih, seperti refleksi seperti itu. Jadi kalian akan berada di dalam refleksi saya sebelum tidur sebentar malam. Masuk penonton. Ya. Oke. Pertanyaan kedua sebelum terakhir. Siapa tokoh yang paling menginspirasi Kamerti untuk melakukan semua hal yang sudah kita ceritakan tadi? Siapa? Orang. Tokoh inspirasi untuk saya Che Guevara. Che Guevara. Ya. Ernesto Che Guevara. Ya. Seorang dokter dan revolusioner. Ya. Lalu ke depan Kamertin ada rencana-rencana besar apa begitu? Atau jalan saja? Saya rasa ke depan saya pengen lebih tenang begitu. Lebih tenang di rumah. Sebenarnya hari ini mau tenang tapi ada yang ajak pesta, kemudian ada yang datang ngobrol di sini. Oke, lo tuh mapi. Iya, lo tuh mapi datang. Terus saya pengen lebih tenang. Bangun tidur bermalas-malasan. Tidak mandi seharian, kemudian tidak ada yang sibuk seperti itu, makan atau pergi cari kayu bakar seperti itu, biasa saja. Dan sebentar, halo di mana? Kita mau kesini, buat apa gitu? Itu yang setiap hari saya alami. Tapi memilih untuk kerja di kampus. Kalau di kampus itu unik juga sih, karena kampus itu kan sekolah pertanian.
Saya bukan basic pertanian, tapi saya anak petani. Ya, saya anak petani. Ini keren. Quote yang ketiga nih. Saya anak petani. Bukan sekolah pertanian tapi saya anak petani. Iya. Terus? Saya harus di situ juga. Mungkin saja teman-teman sekolah pertanian bisa kolaborasi dengan saya yang terlahir sebagai anak petani, yang setiap hari saya seperti ini dan teman-teman belajar itu, kita bisa kolaborasi walaupun saya bukan dosen pertanian, tapi ada hal-hal yang perlu kita bicara juga sebagai anak petani. Oke. Terakhir, paling terakhir, semacam inilah pesan atau ajakan Kak Mertin sebagai orang muda untuk teman-teman, untuk saya, untuk Ardin, untuk Lotumapi dan teman-teman muda yang lain dalam kaitannya dengan buku Gunung dan Kampung. Saya sih ada satu quote penyanyi siapa saya tidak tahu, tapi saya selalu ingat, bukan seberapa hebat kita, tapi seberapa bergunanya kita. Jadi itu sudah tidak mengukur lagi tentang sejauh mana pendidikan kita tempuh di mana dan sekelas apa itu, tapi kalau kita pulang kampung kita tidak berguna, sama saja. Lebih baik tidak sekolah tapi berguna. Seperti itu. Apa saja seperti itu. Apapun yang kita lakukan, kalau kita merasa diri kita hebat, sedangkan orang tidak pakai, ya tidak pakai, seperti itu. Bukan seberapa hebat kita, tapi seberapa berguna kita. Bukan seberapa hebat, tapi seberapa bergunanya kita. Baik, saya pikir kita punya obrolan di episode kali ini cukup di sini saja. Kita lihat respon teman-teman Lotumapi, penonton, kalau banyak komentar atau banyak hal yang ingin ditanyakan. Ini Kak Mertin ini satu-satunya bintang tamu yang kita share poster, tidak ada pertanyaan apapun. Orang tidak kenal. Bukan, kayaknya mereka percaya kalau host punya pertanyaan-pertanyaan yang bisa mewakili mereka. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terwakilkan, teman-teman lampirkan di kolom komentar. Sewaktu Kak Mertin cek, pasti Kak Mertin akan balas kalau itu pertanyaan ringan dan sedikit. Tapi kalau terlalu banyak, mungkin kita akan bikin part 2-nya nanti. Nanti kalau Kak Mertin bilang, oke, saya sekarang tidak butuh keterangan, datang sudah. Gitu. Jadi kali ini kita mendadak. Iya. Ini Lotumapi juga nih pakai todong ya. Kita todong saja ya. Nah, begitu. Terima kasih banyak Kak Mertin, teman-teman LTC, tuan rumah Perpustakaan Isilanga. Dukung terus Lotumapi. Bagi teman-teman saya dimanapun berada yang punya perhatian terhadap dunia literasi, ada buku-buku, jangan lupa kirim juga ke Bejawa, ke Isilanga Library. Juga jangan lupa dukung terus YouTube ini Lotumapi. Juga ada AW Visual, Ciro MC, dan TC, Silet Open Up, macam-macam. LTC sudah ada YouTube ya? Kami tidak punya. Oke. Kami natural. Tapi Kak Mertin punya blog. Punya blog. Blog apa namanya? Isilanga. Isilanga Blogspot. Nanti teman-teman baca tentang Isilanga itu di Isilanga Blogspot ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Mertin. Kita kembali gunakan masker untuk kampanye prokes. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam Lotumapi, salam Isilanga. Pack it in, let me begin. I can win, better me than the sin. I won't ever slack up, you better back up. Tryna play the role and you hold cruel egg up. Nego corona, ma te zale uma. Ma e tolo la ama ere ora sima. Pakke nego masker, ma e le protest. Oh ma de zode, po nego prokes. Ele mena zai, ana kie kai. Subu pakke masker, ano ana sizuze. Tafe, vaka nia moe ana pakke. Ngeno dina kofi ngodo deleri e rai.